Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Berapa tahun ke depankah ada estimasi pandangan? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Nah, sistem ekonomi Pancasila yang seperti apa? Ini sistem ekonomi yang berdasar kepada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ya, kalau bangunannya kira-kira kalau di dalam memahami ekonomi kan ada tiga hal. Ada falsafahnya, ada sistemnya, lalu ada instrumennya. Nah, ekonomi Pancasila itu falsafah. Tapi kemudian dipahami juga dalam konteks dasarnya dasarnya dalam satu sistem ekonomi itu adalah falsafah tadi. Apa itu ketuhanan dan kemanusiaan, itu dasarnya. Pondasi sistem ekonomi kita itu hablum minallah dan hablum minanas gitu. Jadi itu Pancasila di dasar itu sudah bicara begitu. Jadi udah bicara tauhid. Jadi kalau udah bicara tauhid itu kapitalisme nyingkir tuh, karena kapitalisme kan nggak tauhid, itu tauhid. karena dia lebih menomor satukan mengangkat manusia, mengangkat kapital, uang, finance dibanding manusia dijadikan sebagai bawahannya gitu, sehingga kapitalis selalu begitu baik di pemikiran maupun praktek sistemnya. Tapi kalau dalam sistem ekonomi Pancasila hablum minallah hablum minanas gitu. Jadi udah selesai di situ. Jadi kalau teman-teman ini saya sering diundang bicara tentang ekonomi Islam, ekonomi syariah itu ya kalau mau bicara ekonomi Islam, bicara ekonomi syariah ya seperti ini bicaranya. Basicnya adalah hablum minallah hablum minanas, jelas falsafahnya. Kalau sudah jelas dasarnya, cara untuk mencapai tujuannya apa? Nah, tujuannya itu jelas, di situ ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Caranya apa? Dua caranya. Yang pertama nasionalisme ekonomi, yang kedua adalah kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Ekonomi Pancasila itu intinya adalah mengakui atau memuliakan hak-hak sosial rakyat, memuliakan kedaulatan rakyat, Nah, rakyat itu berdaulat kalau ekonomi rakyatnya itu sungguhnya people based, people center. Itu ekonomi Pancasila sebagai sebuah sistem. Jadi kalau tadi ilmu, yang kedua ini sistem ekonomi. Ketika kita ingin melaksanakan sesuatu yang baru, yang revolusioner, yang substantif maka itu kan pasti membutuhkan dukungan birokrasi membutuhkan dukungan politisi jadi intinya apa itu harus ada dari pemerintah kita sendiri. Kalau kita kan Pancasila itu ideologi kita, ideologi bangsa Indonesia kan Pancasila Kalau kita lihat di negara-negara dan ada hubungan korelasi antara sistem ekonomi dengan ideologi. Negara-negara di Amerika Amerika katakanlah itu kan ideologinya apa itu liberal liberal ekonominya juga liberal kapitalis. Jadi terkait di Rusia misalnya, Soviet Union dulu misalnya Rusia itu ideologinya politiknya sosialis, ekonominya sosialis Cina pun juga begitu, komunis, walaupun dalam beberapa area dia mungkin lebih kapitalis daripada yang kapitalis. Jadi ada hubungan antara sistem ideologi dengan sistem ekonominya Jadi kalau yang kapitalis ideologi yang kapitalis sistem ekonomi kapitalis, sosialis sosialis. Nah, Indonesia ideologinya apa? Pancasila. Nah, ini ideologinya Pancasila. Ya, seyogyanya ekonominya juga Pancasila. Tapi apakah kita betul-betul sudah mendeklarasikan itu secara politis bahwa sistem ekonomi kita Pancasila? Lebih banyak pada jargon. Jadi sebetulnya kalau kita ada political will, ada political action untuk itu, jalan tuh ekonomi Pancasila. Ini tadi ada yang mengatakan ekonomi Pancasila gimana supaya bisa jalan? Ada political will, ada political action dulu. Karena dulu mungkin kira-kira 15 tahun yang lalu saya seingat saya, tapi yang jelas itu ada Pokjau atau Prof Tarjo itu di DPR untuk memformulasikan sistem ekonomi nasional Indonesia. Sudah ada tuh timnya itu. Dari DPR datang ke perguruan tinggi, datang ke Gajah Mada, datang ke UI, datang ke UPN. Saya ingat betul. Saya mengkritisin itu. Saya mengatakan, loh ini undang-undang sistem ekonomi nasional Indonesia. Tidak satu kata pun muncul tentang Pancasila. Enggak ada muncul.
Nah, datang ke UGM, datang ke UPN sama jawaban kita, hampir sama semua. Ini serius apa enggak nih ini? Apa ini ada pesanan dan sebagainya. Setelah itu Pak Agus Wahyudi nggak kedengeran lagi draft rencana undang-undang itu ya. Sampai sekarang nggak ada kita undang-undang tentang sistem ekonomi nasional. Kalau ada, kita bisa ada political will, ada political action, maka ya kita suratkan sistem ekonomi Indonesia dan sistem ekonomi Pancasila misalnya. Yaitu sistem ekonomi yang tadi dikatakan berlandaskan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, sistem ekonomi yang berketuhanan, yang manusiawi, yang nasionalistik, yang kerakyatan, yang juga berkeadilan gitu ya. Tapi saya melihat political will apalagi action itu belum ada. Karena itu apakah misalnya kalau kita bicara sistem ekonomi kapitalis ya, lo diajarkan tuh Pak Awan ngajar itu ekonomi kapitalis tuh di Mercubuana gitu misalnya itu ya. Apa ekonomi Pancasila diajarkan? Enggak tuh. Satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang mengajarkan sistem ekonomi Pancasila sebagai mata kuliah wajib universitas itu adalah Universitas Trilogi. Yang kebetulan ketua yayasannya pada waktu itu almarhum Subiakto Cakrawardaya yang baru meninggal mungkin 2 bulan yang lalu tentang koperasi dan ekonomi Pancasila. Karena saya respect dengan beliau. Saya kira saya 5-6 tahun saya bekerja sama dengan beliau ketika saya menjadi senior consultant di Universitas Teknologi di Jakarta. Ya beliau waktu itu minta saya sebagai rektornya ya. Beberapa kali saya diminta tapi saya bilang aduh saya nggak cocok hidup di Jakarta. Jadi lebih baik saya kembali ke Jogja ngurusin Widya Mataram ini sampai sekarang ini atau ngurusin UI tempo hari. Jadi itu political will, political action itu yang dibutuhkan. Jadi nggak ada tuh yang mengajarkan ekonomi Pancasila di perguruan tinggi. Kalaupun ada diajarkan di tempatnya Pak Awan ataupun di UGM sendiri itu paling itu 1 bab sajalah. Itu kalau diingat ya. Tergantung pada dosennya juga itu kan. Jadi gimana kita bisa menjadikan sistem ekonomi Pancasila kali sebagai suatu sistem mempengaruhi pattern of thinking kita, pattern of feeling kita, pattern of action kita. Enggak bakalan. Mengenal pun kita tidak. Nah, tetapi kalau kita lihat, ya kalau ada yang mau nyalon kepala daerah, mau nyalon bupati, nyalon gubernur, ya mungkin juga sampai ke presiden, ya bicaranya ekonomi kerakyatan, ya. Bicaranya ekonomi Pancasila. Ya. Tapi itu berhenti setelah kampanye, ya. Sebagai jargon saja. Ya. Coba lihatlah janji-janji kepala daerah sampai ke presiden misalnya. Coba lihat janji-janjinya. Wah, itu nilai-nilai sangat Pancasilais. Ya. Pemerataan, kemiskinan yang rendah, ketimpangan yang rendah, pokoknya kemakmuran dan sebagainya. Tapi lihat setelah dalam perjalanannya. Ya, as usual saja. Tadi bicara misalnya, tinggal landas. Bapak Ibu sekalian, tinggal landas itu menurut saya yang ada di terminologi GBHN dulu nggak jelas sebenarnya ya. Apa sih ukurannya? Saya pernah mempersoalkan itu. Ukurannya apa? Ya? Bahkan saya mau wawancari, saya dulu wartawan, Prof. Tardio saya kira tahu itu. Saya wawancari tokoh-tokoh ekonomi. Apa sih tinggal landas itu? Tinggal landas itu kan terminologinya ada di Rostow. The stages of economic growth itu ada tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam konteks GBHN kita nggak jelas itu ukurannya. Ukurannya apa? Tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri. Urayanya apa? Tafsirnya adalah pemerintah sendiri. Atau kalau waktu dulu, mohon maaf, itu our president itself, ya. Pak Harto itself yang tinggal landas. Bukan dalam konteks ekonominya Rostow yang ditulis di dalam sebuah jurnal ya berjudul The Stages of Economic Growth ya. Itu saya kira jawaban general saya. Kemudian tadi apa itu? Di situ saya ada pembicaraan, ada pertanyaan. Seolah itu Pak Bubi dulu agak lunak dengan keluarga Pak Harto ya. Saya nggak melihat itu ya. Memang ada pertanyaan. Salah seorang putri Pak Harto waktu itu, quote and quote dalam satu forum, ya, saya kira forumnya di Hotel Melia Jogja ya kalau nggak salah itu mengatakan Pak Harto kan mengatakan kita menggambarkan ekonomi rakyat. Pak Harto kami ini Pak Bubi ya ekonomi rakyat dikembangkan di Indonesia ini yang sebagai subordinat daripada ekonomi Pancasila. Itu ditanya Pak Bubi kami ini kan juga rakyat, kami kan rakyat Indonesia. Apakah kami ini ekonomi rakyat? Iya betul, kata Pak Mubi. Ya. Ekonomi rakyat. Tapi kan yang namanya ekonomi kerakyatan itu adalah apa? Sistem ekonomi yang kegiatan-kegiatan ekonominya melibatkan sebagian besar rakyat. Ya. Kegiatan ekonomi apa? Kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi melibatkan sebagian besar rakyat ini. Kalau yang segelintir yang terlibat, ya itu bukan ekonomi rakyat, ekonomi konglomerat. Coba lihat. Kontribusi terhadap GDP kita.
Wah, itu kan dikuasain segelintir konglomerat, ya. GDP kita jadi bukan ekonomi rakyat yang berproduksi, ya. Itu ekonomi konglomerat. Bayangkan hanya kurang dari 50 konglomerat yang bermasalah pada tahun 1998, ekonomi Indonesia krisis. Hanya 50-an kok konglomerat itu ekonomi bermasalah, tapi contagion efeknya luar biasa, multiplier efeknya luar biasa. Semua kita menjadi korban. Yang nggak habis-habis sampai sekarang, saya nggak tahu utang itu Pak Awan sudah lunas belum ya, yang BLB itu. Itu kan dampak dari krisis 98, dari konglomerat-konglomerat yang segelintir yang betul-betul dominasi sektor produksi, sektor distribusi. Jadi kalau Prof. Taryo misalnya, lihat tuh sampai dulu sampai sekarang, sektor makanan misalnya. Nah, makanan misalnya, apa misalnya? Oh, sambal botol misalnya. Itu CR4, apa namanya Pak Awan? Concentration ratio-nya. Itu mungkin hanya dikuasai oleh 4 pengusaha atau 6 pengusaha di Indonesia ini. Indomie, apa mie instan misalnya, hanya segelintir pengusaha yang menguasai. Ya. Jadi apakah itu ekonomi rakyat? Jelas enggak. Jelas enggak. Jadi, nah soal amandemen Undang-Undang Dasar 45, Pak Awan Santosa, tolong saya dikoreksi, Pak Mubidiko dulu kan anggota kelompok kerja atau apalah namanya yang ikut memformulasikan kan. Akhirnya dia menyatakan keluar karena nggak cocok dengan titipan untuk melakukan amandemen itu, amandemen yang sekarang ada. Saya kira beliau sangat committed, sangat konsisten dengan pemikiran-pemikirannya, tidak terpengaruh oleh apa namanya hal-hal yang mungkin ya kata kekuasaan dan sebagainya. Beliau lebih baik meninggalkan kekuasaan daripada dipaksakan untuk menerima sesuatu yang tidak sama dengan pemikirannya. Kan sekarang ini dunia dikuasai oleh kapitalis dan sosialis. Apakah mungkin ekonomi yang lain bisa? Tadi misalnya ada pertanyaan tentang ekonomi syariah, ekonomi Islam. Berkembang ekonomi Islam, berkembang sekarang ini. Walaupun ya agak lambat, tapi kan sudah mulai. Saudara lihat misalnya berapa persentase di sektor produksi yang menggunakan basis syariah. Berapa sektor keuangan perbankan, mungkin asetnya itu mungkin sudah 10% itu bank syariah ini ya. Market share-nya juga begitu, mungkin sudah 7-8% ya. Artinya ada yang jelas dengan basis syariah itu. Nah, apakah itu bertentangan dengan Pancasila? Enggak. Saya mengembangkan ekonomi syariah juga, tapi saya juga selalu mengatakan ketika bicara ekonomi Pancasila tidak ada pertentangan di situ. Ekonomi Pancasila itu kan ekonomi yang berdasarkan tadi nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar rakyat ini. Pola pikir rakyat ini, pola bertindak rakyat ini, dan pola perasaan rakyat ini. Rakyat Indonesia ini kan kebanyakan juga agama Islam, kan sebagian besar. 87% Muslim. Pasti mempengaruhi nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Dan enggak ada itu. Apakah Islam bertentangan dengan nilai ketuhanan? Enggak. Apakah Islam bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Pasti tidak. Apakah bertentangan dengan nilai kerakyatan? Pasti tidak. Ya. Dan keadilan, apa lagi? Terminologi adil itu di dalam Al-Quran itu, wah itu jumlahnya banyak sekali. Ya. Nggak ada masalah, berjalan seiring, saling melengkapi, tidak saling menggantikan gitu ya. Nah, karena ya juga sistem ekonomi Islam nilai sama kan. Ya dalam beberapa hal tidak sepenuhnya setuju dengan konsep kapitalis, mekanisme pasar misalnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis misalnya itu pemerintah itu campur tangan, intervensi sah itu kalau kegagalan pasar. Dalam ekonomi Pancasila, dalam ekonomi Islam tidak hanya kegagalan pasar. Walaupun tidak ada kegagalan pasar, ketika kita melihat masih ada kemiskinan, masih ada ketidakmakmuran, maka pemerintah wajib intervensi. Tidak nunggu ada disequilibrium dan sebagainya. Wajib. Dalam ekonomi Islam itu kan terminologinya apa itu? Falah ya. Yang intinya sama. Ada kebajikan di dalam masyarakat itu. Pancasila ada 3 layer sebetulnya. Yang pertama layer regulasi. Tadi yang juga sudah disampaikan oleh Prof. Edi Suwandi. Jadi memang salah satu persoalan kita udah punya konstitusi, tapi ketika bicara implementasi konstitusi di undang-undang kebanyakan meleset. Jadi bisa dicek di Mahkamah Konstitusi itu. Berapa saja undang-undang yang dibatalkan sepenuhnya, dibatalkan 3/4-nya, atau dibatalkan separuhnya. Bahkan bikin undang-undang koperasi pun juga melawan konstitusi, jadi dibatalkan sepenuhnya. Ini kan artinya memang pertarungan di tingkat regulasi. Ini serius. Ini sampai sekarang. Tadi RUU Sistem Ekonomi Nasional Indonesia nggak jadi. Lalu apa-apa nggak jadi. Yang jadi undang-undang Cipta Kerja. Nah, pertanyaannya bagaimana kajian kaitan antara Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak luas di berbagai sektor struktur ekonomi Indonesia dengan ekonomi Pancasila atau salah satu cara W-nya itu adalah demokrasi ekonomi. Bisa dilihat
Saya udah baca naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja, udah baca draft awal-awalnya itu ekonomi Pancasila ya nggak ada. Lalu kemudian kata ya saya search pakai di PDF itu search pakai kata kunci demokrasi ekonomi. Kenapa pakai kata kunci demokrasi ekonomi? Karena di pasal 33 penjelasan di Undang-Undang kata kuncinya demokrasi ekonomi. Search pakai kata itu nggak ada satupun ketemu. Artinya undang-undang itu kan disahkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar. Ini enggak. Loh, bagaimana mau menjalankan orang tidak merefer ke situ? Ya akhirnya seperti yang saya bilang soal demokratisasi. Karena kalau mau bicara ekonomi Pancasila, maka caranya adalah melakukan selain yang pertama itu adalah mendorong supaya berangsur-angsur ekonomi menjadi ekonomi yang nasionalistik, yang betul-betul ya tidak menutup foreign kapital, tidak menutup foreign participation, tapi tidak yang fully dominate gitu. Jadi boleh tapi nggak dominate, termasuk juga yang sudah nasionalistik ini juga berangsur-angsur didorong supaya tidak lagi oligarkis. Kan nampak oligarki di berbagai sektor. Siapa menguasai finance, mining, trading, kemudian juga plantation, agriculture, sampai ke industri, manufacture, itu siapa itu oligarkinya itu kelihatan sekali, sehingga agendanya demokratisasi. Tapi dengan undang-undang Cipta Kerja apakah ke sana atau enggak? Sehingga ini yang menjadi tanda tanya besar sebetulnya, karena kalau melihat statistik sebetulnya kalau masalah kita investasi sebetulnya mayoritas investasi juga hasilkan dari investasi ekonomi rakyat, hampir separuh yang jumlahnya 99% tadi, sehingga termasuk yang bisa menciptakan lapangan kerja juga mostly juga ekonomi rakyat yang jumlah kontribusi hampir separuh dari PDB itu, sehingga kenapa nggak dipus ke situ, coba dicek di situ. Dan banyak lagi Mas Tangka dan Bapak Ibu, saya kira PR tentang bagaimana mengimplementasikan ekonomi Pancasila ada di pertarungan di regulasi ini nggak pernah selesai, pertarungan di pemikiran terkait dengan penyusunan regulasi, terkait dengan kebijakan dan sebagainya, ini nggak selesai, sehingga saya kira ini terus PR sampai kapan ya, sampai kapanpun ini jadi PR terus sampai kapanpun kita harus ngisi di layer itu. Yang kedua layer edukasi. Jadi sudah sampai edukasi ini ya begitu. Jadi dulu saya kuliah di koperasi itu wajib. Adik saya sudah sunnah. Adiknya adik saya sudah mubah. Wes karepmu gitu. Jadi apa yang menurut kita penting perlu sebagai instrumen untuk mewujudkan ekonomi Pancasila, tapi di dalam konteks akademik kita tingkat urgensinya itu nggak tahu saya. Nggak tahu apakah kemudian didegradasi seperti itu nggak apa-apa, yang penting kan nilai itu debatable ya, tapi saya kira ada banyak course seperti itu. Jadi ya ini sedang berangsur-angsur kita coba lihat bagaimana isu terkait dengan implementasi ekonomi Pancasila di jalur edukasi. Karena mau tidak mau kan mestinya sistem itu adalah hasil dari pemikiran dialektik dari para pemikir-pemikirnya, bukan sebaliknya. Sebaliknya sekarang bisa jadi pemikiran atau teori konsep dikembangkan itu adalah produksi dari sistem yang hegemonik dominan berlaku saat ini, ya itu kan berarti kebalikannya. Tapi kita bikin episteme community untuk terus begitu di ranah-ranah sampai kemudian itu. Lalu yang terakhir di ranah praksis, ranah aksi. Jadi ada 3 layer. Ranah aksi ini bagaimana kita menjalankan itu secara real, konkret, ya gitu. Terjun di tengah-tengah kancah pergulatan ekonomi rakyat, terjun di pasar-pasar rakyat, terjun di perdagangan rakyat, terjun di pertanian rakyat, mengorganisasi koperasi-koperasi rakyat, ya mengorganisasi koperasi-koperasi pasar, koperasi tani, koperasi pekerja, itu diorganisasi gitu. Karena memang basisnya mesti begitu, di praksis begitu. Di Amerika misalnya sudah ada sekitar 17 juta pekerja yang memiliki saham di perusahaannya. Pertanyaannya di Indonesia berapa? Itu susah untuk jawab. Sudah ada 3.000 perusahaan ya PT yang 100% sahamnya dimiliki oleh para pekerjanya. Di Indonesia berapa? Itu kalau mau bicara ekonomi Pancasila kan kayak gitu kan konkretnya, bagaimana ekonomi itu dijalankan dengan filosofi kebersamaan, filosofi gotong royong, filosofi kolektivisme, bukan individualisme, bukan kapitalisme, bukan materialisme. Ya, sehingga prakteknya ya gotong royong di ekonomi. Di Amerika udah mempraktekkan gotong royong berangsur-angsur ke sana. 17 juta sudah memiliki sahamnya, 3.000 sudah dikuasai oleh bersama, kemudian ada 4.500 yang sudah lebih dari separuh dimiliki. Nah, di kita masalahnya kompleks itu.
Nah, sehingga hal-hal ini yang menjadi PR ya bagi kita dan terus kita coba dorong. Di praksis ini banyak. Bagaimana kita berkontribusi di gerakan-gerakan yang mengadopsi sistem syariah itu juga koperasi syariah dan sebagainya, ekonomi rakyat. Tadi juga ada BUMDes. Kalau memang BUMDes itu menjadi instrumen untuk bagaimana mengorganisasi partisipasi ekonomi rakyat desa, that's okay, that's the way gitu. Jadi bagaimana itu bisa dilangsungkan. Ada banyak di praksis dijalankan. Mas Sangka dan teman-teman, saya dan teman-teman bikin sekolah pasar, sekolah buruh, sekolah tani, sekolah hijau, itu dalam rangka mengorganisasi ekonomi rakyat itu supaya mereka seperti betul-betul berangsur-angsur mereka bisa berkontribusi, punya peranan yang semakin signifikan di sektor-sektor ekonomi yang melingkupi mereka gitu. Jadi termasuk yang terbaru ini bikin pasar ID, saya bikin platform Mas Sangka Bapak Ibu bikin startup pasar ID, startup edukasi untuk dagang pasar di seluruh Indonesia. Yang nanti harapannya startup ini juga kooperatif platform, jadi bisa dimiliki oleh semua. Jadi oleh karena itu ya berangsur-angsur ketemukan itu antara yang value-value di tingkat atas dengan real life ekonomi itu. Lalu tadi kaitannya juga dengan ekonomi syariah tadi yang ditanyakan ya. Tadi saya menyinggung juga. Sebenarnya esensi dari ekonomi itu kalau menurut saya itu kalau esensi ajaran agama itu tauhid. Jadi semua manusia sama. Ya. Jadi kenapa? Karena sebelum agama itu muncul, sebelum Rasul Nabi diutus itu sistemnya itu enggak tauhid gitu. Sistemnya itu Fir'aun berkuasa dominan, Namrud berkuasa dominan, kemudian ada siapa lagi berkuasa dominan, oligarkis, politik, ekonomi, sosial, budaya, oligarkis. Kemudian hadir agama dengan tauhid bahwa semua kalau itu masih manusia sama, yang bedanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama. Artinya apa? Tauhid itu dalam konteks ekonomi Pancasila misalnya, itu diadopsi dengan bahwa kalau bicara soal ketuhanan, maka automatically bahwa basisnya adalah tauhid. Instrumen untuk menegakkan tauhid itu adalah mengembangkan instrumen-instrumen atau sistem-sistem atau cara-cara atau bangun-bangun organ-organ yang mengadopsi sistem itu. Nah, koperasi kan seperti itu value-nya. Di organ mana sih yang semua orang diperlakukan sama? Yaitu kan di koperasi sebagai bangun usaha ya. Semua sama, semua setara, semua punya hak suara, semua ikut mendeterminasi, semua ambil keputusan, semua bertanggung jawab. Tidak lagi mereka dianggap sebagai workers, sebagai nggak ada dikotomi atau buruh majikan dan sebagainya. Nah ini saya kira hal-hal yang menjadi kunci ya, selain juga berapa hal tadi kalau bicara tentang sistem ekonomi ya kita lihat sistem ekonomi itu selalu bicara tentang produksi, kemudian alokasi atau distribusi dan penguasaan alat produksi. Kita lihat di konstitusi yang merefer pada ekonomi Pancasila itu jelas produksinya bagaimana sih? Jelas itu di pasal 27 ayat 2 produksi yang manifest dari produksi dikerjakan oleh semua. Itu manifestnya ada di tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Nah, itu agama itu artinya di agama itu yang namanya orang wajib bekerja, agama Islam ya, yang kalau kita bicara tentang syariah semua orang wajib bekerja, tidak boleh ada orang yang menganggur karena memang bukan karena memang pilihannya menganggur, nggak boleh ada, semua orang wajib bekerja. Dan pekerjaan itu bukan hanya kewajiban dari warga negaranya, tapi juga kewajiban bagi penyelenggara negara untuk memberikannya bagi yang tidak bisa mendapatkannya. Itu kan ajarannya banyak sekali. Jika sahabat tuh kesana kemari nyari kerja, nggak dapat terus datang ke Rasul. Itu terus langsung dikasih kapak, dikasih tali, suruh ke pasar, ke hutan cari kayu bakar, ke pasar dijual gitu. Jadi ada tanggung jawabnya. Jadi pertanyaannya sekarang ini kalau cari kerja kesana kemari nggak dapat, terus apa datang ke negara? Nah, kalau ekonomi Pancasila datang ke negara. Karena memang tugas utama negara yang pertama itu mewujudkan sistem ekonomi Pancasila adalah membuat ke arah zero unemployment. Makanya berat. Nggak banyak yang kuat. Ya. Kalau betul-betul amanah itu dijalankan ya. Nah, kalau sekarang kan masih unemployment-nya masih sekitar 5, 6, 7 juta, 7%. Yang disges itu masih sekitar 25 sampai 30%, masih besar. Lalu produksi untuk semua itu distribusi pasal 34 fakir miskin dibela oleh negara. Agama Islam itu selalu bicara soal bagaimana tidak boleh ada yang tidak ikut menikmati kegiatan produksi. Semuanya harus. Maka ada banyak sekali di surat Quran, di riwayat, di hadis, kemudian juga di cerita-cerita hikayat dan sebagainya itu yang ya cerita tentang bagaimana poverty itu harus di-elevate. Jadi ekonomi Pancasila itu tujuan utamanya adalah zero
poverty, zero poverty. Itu yang dijadikan sebagai hal utama sebelum dapat yang lainnya. Jadi malah oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Edi Suwandi juga itu ekonomi Pancasila memang betul-betul diadopsi dari ajaran-ajaran Islam sebetulnya gitu. Karena pendiri bangsanya kan juga mostly juga dari belajar juga dari bukan hanya dari nilai-nilai ideologi bangsa yang umum, tapi juga belajar dari ajaran-ajaran agama mereka, menggali dari nilai ekonomi sehingga itu dimunculkan di situ. Kemudian juga penguasaan alat produksi. Nah, ini bicara soal bahwa itu di bawah masyarakat, yaitu dalam konteks tauhid tadi, bahwa semuanya itu harus terlibat berpartisipasi. Rasul itu mengajarkan kalau musyawarah, ya musyawarah itu enggak ada. Sahabat diajak semua gitu, ayo gitu-gitu enggak yang begini. Nah, itu musyawarah. Nah, pertanyaannya dalam konteks ekonomi apa musyawarah itu yang mengemuka? Kan enggak. Lah kalau ditanya berapa buruh yang memiliki saham di tempat kerjanya, kalau enggak bisa jawab berarti enggak ada musyawarah di tempat kerja. Musyawarah dilakukan oleh elit gitu. Elit yang hadir di rapat umum pemegang saham, berarti mereka pemegang saham. Buruh rendahan yang bekerja sampai pensiun sampai mati 25 tahun 30 tahun di situ jangan harap ikut bersuara. Kenapa? Karena mereka manusia saja. Mereka bukan pemilik kapital, mereka bukan shareholder. Walaupun 25 tahun diabdikan, didedikasikan, dihabiskan hidupnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, keringatnya untuk perusahaan itu, tapi derajatnya tetap derajat sebagai manusia. Itu kan merendahkan manusia. Oleh karena itu, ya ekonomi Pancasila dilihat itu di tempat-tempat kerja seperti itu. Itu mereka ada nggak harapan untuk bisa menjadi shareholder-nya, ada nggak instrumennya, ada nggak jalannya, ada nggak regulasinya, ada nggak edukasi ke sana, ada nggak instrumen untuk menyiapkannya dan sebagainya, selain ke jalur-jalur kooperasi tadi. Kooperasi saya kira sudah inline ya, karena bagaimana itu manifestasi wajat ekonomi Pancasila di tempat kerja. Ekonomi Pancasila di tempat kerja, yaitu bicara tentang bagaimana Pancasila itu ada di tempat kerja kita. Hal yang paling konkret adalah melihat tentang bagaimana apakah di tempat kerja kita hanya bekerja saja sampai pensiun, sampai mati, atau suatu saat kita akan menjadi pemilik di tempat kerja itu. Kenapa harus miliki? Karena di situ kalau mau ikut musyawarah mendeterminasi, maka harus punya share di situ. Sehingga arahnya dibawa ke sana. Pertama, melanjutkan pemikiran beliau melalui upaya serius untuk betul-betul merumuskan, menggali, kemudian membangun ilmu ekonomi, teori ekonomi yang khas Indonesia. Dan ini pekerjaan yang panjang, harus dilakukan oleh akademisi, praktisi, berbagai pihak untuk bisa menghasilkan itu semua. Dan ini inkubasinya ada di perguruan tinggi, perlu ada langkah-langkah nyata dari kampus-kampus untuk bisa mengakselerasi ini, termasuk misalnya pusat studi ekonomi Pancasila, kemudian juga ada banyak organ-organ yang lain yang secara serius untuk bisa bergerak ke situ terus begitu, boleh putus. Yang kedua, melanjutkan Pak Mubi itu berarti melanjutkan upaya untuk melakukan revolusi sistem ekonomi Indonesia. Apa yang bisa dilakukan ya di 3 layer tadi yang diregulasi, kita terus advokasi kebijakan, advokasi politik, konstitusi, regulasi, undang-undang dan sebagainya, terus dijalankan bersama dengan teman-teman kita yang ada di masing-masing bidang atau sektor itu. Terus kemudian juga di level edukasi tadi dan juga di level praksi saksi. Perlu nunggu pemerintah, nggak perlu nunggu DPR, nunggu bupati wali kota, kita bisa jalankan. Ya, kita bisa susun inisiatif untuk mengorganisasi ekonomi rakyat lewat koperasi, di pesisir, di tani, dorong ke BUMDes untuk bisa semakin demokratis lagi, operasi di pasar, lewat platform-platform yang itu menjadi pencerminan dari praktek-praktek real tentang filsafat ekonomi Pancasila dan juga demokrasi ekonomi, dan juga berbagai inisiatif lain yang bisa melibatkan anak-anak muda yang lebih luas lagi. Jadi itu barangkali ada 2 PR agenda yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan bersama-sama. Jadi revolusi pemikiran dan pendidikan ekonomi dan juga revolusi sistem ekonomi ke arah terwujudnya ekonomi Pancasila sesuai dengan cita-cita Pak Mubi dan sebenarnya cita-cita kita bersama. Kita umat Islam saat ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat dunia. Jadi jangan berkecil hati, kita harus berbesar hati. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.